pekan lalu, di Jumat yang lalu. Yang pertama adalah oke. Jadi yang pertama ini review kita materi pekan lalu ya. Teman-teman sudah mendiskusikan, kita sudah mendiskusikan kira-kira layanan cloud apa saja sih ya yang mungkin banyak teman-teman gunakan selama ini. Mungkin beberapa teman kemarin sudah kita mintakan pendapatnya mengenai beberapa layanan yang ada di sini. Mungkin beberapa layanan yang memang sudah cukup dikenal begitu ya. Nah, yang berikutnya dari layanan-layanan yang kita bahas ini, kemarin kita juga sudah membahas ya, kira-kira apa sih keuntungan-keuntungan jika menggunakan cloud gitu ya. Termasuk juga di bagian akhir slide kemarin kita mendiskusikan ada hal yang perlu boleh dikatakan waspadai begitu ya, terkait dengan penggunaan cloud ini. Oke, nah yang berikutnya ini juga yang sudah kita bahas kemarin. Ini saya harapkan bisa memudahkan teman-teman di dalam memahami konsep dari cloud computing secara keseluruhan, bahwa ada karakter-karakter dasar dari cloud computing ya. Di sini terkait dengan net akses jaringan yang luas gitu, artinya akses jaringan itu merupakan akses jaringan yang luas itu merupakan salah satu keuntungan begitu ya, keuntungan dari penggunaan cloud atau karakteristik dari penggunaan cloud ya, karena itu kita bisa mengaksesnya dari mana saja gitu. Kemudian elastisitas, nah kemarin juga sudah dibahas, bisa dengan teman-teman juga sudah mendiskusikan ya di akhir kuliah apa yang dimaksud dengan elastisitas gitu. Kemudian terukur layanannya terukur. Kemudian on demand self service. Nah, kemarin juga sudah saya tanyakan apa on demand self service itu maksudnya seperti apa. Kemudian juga resource pooling. Ya, ini adalah 5 karakteristik utama begitu ya dari cloud computing, dan di beberapa referensi, beberapa buku rujukan mungkin ada yang menambahkannya menjadi 8 karakteristik seperti itu. Kedua, selain ada karakteristik yang menjadi penciri sebuah cloud computing, maka yang berikutnya yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah model layanan. Ya, seperti saya bahas pekan lalu, model layanan itu saat ini kebanyakan referensi akan mengkategorikan kategori atau model layanan itu menjadi 3, yaitu SaaS, PaaS, IaaS. Meskipun kalau di buku rujukan yang pertama itu ada CaaS, Communication as a Service, dan Monitoring as a Service ya. Nah, CAAM, Communication as a Service, itu biasanya kalau di 3 layanan ini dia akan menjadi bagian dari IaaS. Sementara kalau yang Monitoring as a Service itu biasanya memang menjadi layanan yang melekat begitu ya, terutama jika teman-teman menggunakan layanan yang sifatnya IaaS. Karena di app Monitoring as a Service, di situ ada kayak dashboard, kita bisa memonitor, kita sudah menggunakan server seberapa banyak, kita sudah menggunakan, menghasilkan traffic seberapa banyak, dan seterusnya. Ya, itu kaitannya dengan measured service, itu sih karakteristik berupa layanan yang terukur. Makanya perlu ada monitoring as a service. Oke, yang berikutnya itu terkait dengan layanannya. Yang berikutnya adalah terkait dengan deployment modelnya. Nah, di deployment model ini ada public, private, kemudian ada kombinasi public, private, maupun mungkin public dengan on-prem, yaitu yang IT konvensional dalam bentuk hybrid
hybrid deployment model. Kemudian ada satu lagi community deployment model. Jadi community deployment model itu biasanya komunitas yang memiliki fungsi atau memiliki karakteristik yang sama, kemudian membuat sebuah kelompok. Ya, itu yang dimaksud sebagai community deployment model. Nah, ini ya, nanti teman-teman bisa lebih detail memahami apa yang dimaksud di bagian layer masing-masing ini. Tapi ini 3 kelompok ini kita harapkan bisa membantu untuk men-summary begitu ya, merangkum apa-apa atau hal-hal apa yang harus dipahami terkait dengan cloud computing ini. Oke, nah lebih detail kemarin ada arsitektur secara detailnya di back end ini adalah layanan cloud-nya, front end ini berarti si usernya, ya. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada cloud kalau tidak ada jaringan kan. Nah, itu terhubung melalui internet. Jadi bukan terhubung melalui LAN ya, harus internet. Kemudian di sebelah kanan ini sebetulnya juga merepresentasikan hal yang sama. Kalau kita lihat di sini, salah satu bagian yang penting di sini ada storage. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pokok materi untuk siang hari ini mungkin untuk menarik minat teman-teman saja untuk membuka ya, semakin membuat teman-teman semakin aware begitu ya. Apa sih kira-kira kaitannya antara storage di cloud yang akan kita bahas dengan kondisi yang ada saat ini. Ini saya menampilkan beberapa visualisasi dari data. Saya rasa ini teman-teman karena ini di Prodi Data Science, jadi penting juga ya untuk bisa menampilkan data dengan menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Sekarang populasinya ini tahun 2002. Sekarang populasinya 7,9 miliar ya. 7,9 billion, 7,9 miliar. Kemudian dari situ pengguna mobile phone yang unik itu artinya yang memiliki, yang dihitung adalah nomornya ya. Jadi mungkin saja satu mobile phone, satu smartphone diisi dengan lebih dari satu kartu kan, sekarang bisa juga. Nah, itu ada 5,31 miliar. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bagaimana kita bisa belajar bersama cara menampilkan data yang itu mengaitkan satu data dengan data lainnya. Kalau hanya menampilkan 5,31 miliar ya saja, itu mungkin agak sulit membayangkan. Tapi kalau kita katakan 67,1 dari populasi, nah itu mungkin lebih mudah begitu ya, lebih mudah untuk terekam di otak kita. Bahwa yang dimaksud itu adalah 67,1% dari populasi. Nah, di sini dari total populasi tadi di sini disebutkan bahwa 57%-nya itu adalah urbanisasi, kaum urban. Oke, nah itu mengenai pengguna mobile phone. Nah, dari pengguna mobile phone, kemudian ada data yang lainnya terkait dengan pengguna internet. Di sini pengguna internetnya itu 62,5% dari populasi. Ya, perlu diingat bahwa 62,5% dari populasi itu bukan berarti kok tidak 100% dari penduduknya akses internet gitu ya. Nah, jangan lupa ini kan dia menghitung total populasi. Jadi termasuk juga di situ ada balita dan seterusnya ya. Nah, tentu mereka tidak menurut ukuran yang wajar mereka tidak mengakses internet begitu. Nah, makanya di sini 62,5% saja yang mengakses internet, yang merupakan pengguna internet. Nah, di sini kita lihat bagaimana dengan medsos. Nah, ternyata pengguna medsos di sini sedikit lebih
kecil begitu ya daripada pengguna internet. Nah, karena pengguna medsos di sini hanya 58,4%. Artinya tidak seluruh pengguna internet dia juga aktif ya sebagai pengguna medsos. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini adalah perkembangan jumlah pengguna internet. Kita lihat kalau di awal-awal begitu ya, kenaikan jumlah penggunanya itu cukup besar, 11,7%, 10,%. Nah, semakin ke sini ini semakin berkurang, 6,6%, 4,9% kenaikannya. Di tahun kemarin itu baru 4,0% ya, 4%. Ya, itu yang kemudian menghasilkan kumulatif nilai 4,95 miliar tadi ya. Oke, nah ini di sini juga tidak ada informasi ya. Saya juga tidak berani menyimpulkan mengapa boleh dikatakan kenaikannya tidak sedrastis di tahun-tahun sebelumnya begitu ya, kenaikan pengguna internet ini. Apakah memang komposisi penduduknya yang kemudian lebih banyak usia muda? Ya, jadi yang memang belum ya, misalkan balita ke bawah begitu ya, bayi dan balita begitu, yang memang belum mengakses internet. Jadi komposisi penduduknya penduduk muda seperti itu atau seperti apa? Nah, ini mungkin apa namanya tidak bisa kita tarik kesimpulannya dari sini. Oke, nah yang berikutnya ini dari penggunaan internet tadi kita lihat secara keseluruhan ya dari informasi yang tadi ditampilkan secara keseluruhan. Di sini ada total pengguna internet ya kalau kemudian dikaitkan, kemudian pengguna internet yang dengan jumlah sekian miliar itu adalah 62,5% dari populasi, kemudian kenaikannya itu 4% dibandingkan tahun 2021. Kemudian yang menarik di sini adalah lamanya atau durasi ya. Durasi yang dihabiskan untuk mengakses internet oleh setiap user. Nah, itu sebesar nih 6 jam 58 menit, berarti 7 jam kurang 2 menit ya. Kalau kita lihat 7 jam kurang 2 menit. Itu yang rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengguna internet untuk mengakses internet dalam 1 jam. Dalam 1 hari, maaf. Nah, per hari, saya nggak tahu nih, teman-teman yang ada di sini pernah nggak nih menghitung begitu ya? Kira-kira berapa lama sih waktu yang teman-teman gunakan untuk mengakses internet? Coba ada siapa di sini? Mbak Aziza, ada Mbak Aziza? Hadir Ibu ada. Oke, kalau Mbak Aziza kira-kira pernah nggak Mbak menghitung berapa lama sih waktu dalam sehari yang habis digunakan untuk mengakses internet? Mungkin termasuk mencari apa namanya untuk tugas-tugas dan seterusnya, mencari informasi atau data untuk tugas dan lain-lain. Izin menjawab, Bu. Kalau Silakan. untuk itu kan saya tidak pernah menghitung, tapi kalau di HP itu kan biasanya ada laporan pemakaian datanya gitu. Nah, kalau itu berapa biasanya? Nah, Terputus ya.
Oke, rupanya Mbak Azizah ada kendala koneksi. Halo? eh ya, maaf nih, Mbak Azizah sepertinya ada kendala koneksi ya. Oke, coba ada Mas Fakih di sini, M Fakih. Hadir, Bu. Nah, oke, kalau Mas Fakih gimana? Kira-kira pernah menghitung nggak nih? Berapa lama waktu yang digunakan untuk mengakses internet? Yang mungkin yang saya kira-kira aja, Bu ya. Hmm. Di antara 45 itu, Bu. Oh, oke. Mungkin berat. Jadi masih di bawah rata-rata ini ya, data ini ya. Iya, Bu. Oke, ya harapannya 4-5 jam menggunakan internet itu adalah penggunaan internet yang efektif ya. Artinya maksudnya efektif itu eh, cukup cukup membantu menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya, mungkin tugas-tugas kuliah ya dalam hal ini. Oke, yang berikutnya nih, terima kasih Mas Fakih ya. Yang berikutnya ini ada data mengenai akses dari pengguna internet tadi, maka boleh dikatakan ini ya, mayoritas itu mengaksesnya dengan menggunakan HP, menggunakan mobile phones. Ya, jadi mungkin kalau zaman dulu harus menggunakan komputer, laptop untuk terhubung ke internet. Nah, saat ini bahkan mayoritas mengakses internet itu melalui mobile phone di sini. Oke, baik. Coba kita lihat dulu ada chat di sini. Oh, rata-rata perharinya 7-8 jam, Mbak Aziza. Wah, oke, tinggi sekali nih. Ya, semoga tadi ya, waktu yang pendek maupun waktu yang panjang kita harapkan sih penggunaannya efektif dalam membantu ya, menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Jangan sampai malah membuat tugas-tugas kuliah terbengkalai. Gitu. Oke, nah yang berikutnya kalau kita bicara internet secara umum, di sini khusus untuk medsos, saya nggak tahu nih teman-teman medsosnya apa saja nih biasanya ya. Tadi sudah Mas Fakih, coba kita Mbak Rika Ajeng, ada Mbak Rika Ajeng? Mbak Ajeng? Hadir, Ibu. Oke, kalau Mbak Ajeng kira-kira biasanya aktif di medsos apa saja nih Mbak? Di sini ada YouTube, FB, WhatsApp, IG, TikTok. Lebih ke WhatsApp sih, Bu. Oke, WhatsApp. Ada lagi? Yes, maaf. Ada lagi? IG, IG. YouTube. Oke, YouTube. YouTube mengakses saja? Atau Iya. aktif membuat konten YouTube? Enggak. Oke, TikTok. TikTok? Ya bisa jadi, Bu. mengakses saja atau tadi aktif mengunggah konten juga? Hanya mengakses, Bu. Oke, ya baik. Terima kasih, Mbak Ajeng. Nah, kita lihat nih teman-teman, di sini juga ada data terkait dengan waktu sama ya kayak internet tadi, tapi ini per bulan. Ya, rata-rata yang digunakan untuk mengakses masing-masing sosial media ini, aplikasi sosial media. Kita lihat yang paling tinggi itu adalah ini YouTube ya, 23,7%. Yang berikutnya TikTok, ini meskipun aplikasi yang relatif baru, ya ternyata menyaingi YouTube yang sudah cukup tua begitu ya, sudah cukup lama. Nah, WhatsApp, kemudian kalau kita bicara mengenai media untuk chat, bertukar pesan, itu kan ada WhatsApp,
ada Line, ada Telegram, ada Twitter, gitu ya. Nah, ini yang lumayan populer itu adalah WhatsApp tadi. Di sini WhatsApp 18,6 jam per bulan. Nah, bisa teman-teman hitung nanti berarti per hari berapa ya, 18,6 dibagi katakan 30 misalkan ya, 30 hari sebulan gitu, sekitar 1,8 dibagi 3 ya, 0,6 jam per hari untuk yang WhatsApp ya. Nah, ini nggak tahu juga nih kalau teman-teman sejauh mana ya, seberapa lama dalam waktu yang dihabiskan untuk mengakses masing-masing media sosial ini. Oke. Nah, yang berikutnya ini tadi internet secara umum, kemudian medsos ya. Medsos sebentar, saya balik lagi ke sini. Untuk medsos ini mungkin beberapa ada catatan yang teman-teman bisa membantu untuk membayangkan seberapa banyak data yang dihasilkan oleh media sosial ini, yaitu YouTube yang medianya adalah video, ternyata akses rata-ratanya per bulan itu cukup tinggi dibandingkan dengan katakan Line misalkan ya, yang basisnya adalah teks. Ya, secara umum Line basisnya teks. Sementara kita tahu kalau pesan teks itu datanya relatif kecil dibandingkan video. Ya kan, besaran datanya. Nah, di sini IG yang boleh dikatakan rata-rata adalah bentuknya foto, citra, image, ini juga lumayan tinggi. Ya, mendekati yang lain yang bentuknya teks. Tapi kalau kita bayangkan antara video di YouTube dengan image di IG, kemudian ada lagi data berupa teks di Line misalkan. Nah, itu kan besaran data yang dihasilkan itu kan beda-beda. Ya, paling kecil memang teks begitu kan. Nah, tapi ternyata yang banyak diproduksi itu justru video. Ya, di mana video itu ukuran datanya besar. Oke, ya itu ya, ini nanti beberapa kata kunci yang menurut saya akan mengarahkan kita kepada materi yang akan kita bahas siang hari ini. Oke, tadi mengenai medsos, yang berikutnya adalah mengenai kebiasaan belanja nih. Yang warna putih ini adalah rataan worldwide. Nah, ternyata Indonesia nggak mau kalah nih ya. Ada di posisi 1, 2, 3, 4, posisi kelima. Ya, itu untuk membeli grocery loh ya. Belum, bukan sesuatu atau barang-barang yang mungkin barang-barang yang sifatnya tidak ada di sekitar kita begitu ya. Ada kan grocery mah ada di sekitar kita. Tapi ternyata preferensi dari masyarakat Indonesia lebih menyukai untuk membeli online. Ya, berarti kan tambah banyak lagi nih ya data yang dihasilkan di internet, data yang berlalu lalang di internet produksi dari Indonesia. Gitu. Oke, nah ini kalau secara umum barang-barang yang banyak dibeli ya di e-commerce ini adalah data-datanya, meskipun kalau tadi contohnya adalah untuk grocery saja ya. Nah, di sini yang paling banyak kita lihat dari prosentasenya, nah itu adalah makanan
Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan cara menyampaikan data itu sangat penting, cara menampilkan data. Karena kalau misalkan tampilan data adalah berupa angka begini, mungkin agak sulit bagi pembaca untuk bisa membaca dengan cepat. Tapi kalau yang ditampilkan adalah persentase, ya pembaca akan lebih mudah untuk bisa membandingkan. Oke ya, jadi food beverages ini di sini yang persentasenya lumayan tinggi. Ya ini bisa kita maklumi ya, di kita juga di Indonesia layanan pesan pesan antar makanan online begitu ya, bisa lewat berbagai macam platform, itu kan memang sangat populer gitu. Apalagi kemudian kita bisa mendapatkan banyak diskon misalkan di situ. Nah, itu semakin membuat populer. Daripada masak, menghabiskan waktu, harus belanja dulu begitu mungkin. Nah, mungkin ini lebih praktis. Oke, secara umum tadi kita membahas data-data yang ditampilkan per kategori ya. Nah, kalau ini adalah secara umum, semua data yang tadi kita diskusikan ya, semua layanan atau aplikasi yang tadi kita diskusikan, tentu karena itu basisnya adalah internet, maka akan menghasilkan data yang berlalu lalang di internet. Oke, nah di sini ada data yang menampilkan traffic ya, IP traffic di tahun 2022 ya, dia tidak di sini tidak disebutkan berasalnya dari mana, apakah berasal dari medsos ataukah medsos yang diakses teman-teman, ataukah pada saat teman-teman berbelanja atau apa. Yang penting semua lalu lintas data yang ada di internet gitu ya. Nah, di tahun 2022 di sini sebesar 396, mungkin yang teman-teman perlu perhatikan adalah satuan yang digunakan. Ini dalam 1 bulan ya, per bulan ya. Per bulan. Satuannya adalah exabyte. Ya, makanya tadi di awal saya menyampaikan dulu kira-kira kalau kita punya data seperti ini, asalnya dari mana saja sih? Nah, tadi teman-teman sudah mempelajari ternyata asalnya memang dari berbagai macam jenis aplikasi. Bahkan tadi kalau kita bicara mengenai yang membandingkan YouTube dengan aplikasi sosmed yang lainnya, YouTube juga menyumbang traffic yang cukup besar tadi ya. Nah, jadi ini lalu lintas data yang ada di internet, di mana data-data ini sebagiannya mungkin harus disimpan di internet, ya, di server yang ada di internet, atau dengan kata lain di cloud. Ya, misalkan kalau Anda berbelanja melalui e-commerce, maka data dari si pembeli ini itu kan harus disimpan ya, supaya bisa makanya kemudian kalau kita berbelanja online kan kita bisa melakukan tracking. Nah, karena data kita disimpan, apa yang kita beli juga disimpan, sehingga kita bisa melakukan tracking. Kemudian ada media sosial yang mengharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Ya, sehingga data itu juga perlu disimpan. Selain para tenan yang ada di e-commerce, ya, para penjual-penjual itu toko-tokonya, tentu dia juga ingin menyimpan data dari pelanggannya siapa saja supaya bisa memantau ya, kira-kira pelanggan saya itu siapa saja sih, atau pelanggan saya itu segmennya di usia berapa sih, ya, berapa banyak barang yang terjual, kategori barang yang banyak terjual itu yang mana. Nah, itu kan termasuk data-data yang mungkin disimpan oleh si tenan tadi ya, yang berlangganan yang ada di cloud tadi. Oke, tergambar ya nih teman-teman. Jadi itulah data yang berlalu lalang di
internet, yang dalam hal ini termasuk juga berarti kita membicarakan mengenai data yang ada di cloud computing, karena layanan-layanan tadi boleh dikatakan sekarang menggunakan layanan cloud, gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara data yang besaran data ini, exabyte, ya, kira-kira exabyte itu kalau misalkan kita punya urutan data ya, urutan datanya setelah megabyte, kemudian kan gigabyte begitu ya. Ya, teman-teman. Nah, Mas Bagas ada? Hadir Ibu. Oke. Kira-kira Mas Bagas masih, saya rasa ini teman-teman sudah apa namanya? Sudah mempelajari mengenai besaran data itu ya. Jadi ada bit, byte, nah kemudian ada kilobyte, megabyte, kemudian gigabyte. Nah, kalau exabyte kira-kira di mana tempatnya, Mas Bagas? Tahu saya exabyte itu di bawah byte, Bu. Di bawah byte, betul? Iya. Jadi ada bit, kemudian ada byte. Iya, jadi exabyte itu di atas byte. Exabyte itu Oke. terdiri dari 1 triliun byte, Bu. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi setelah byte apa berarti, Mas? Megabyte gitu ya. Iya. Terus? Megabyte, gigabyte. Gigabyte. Terus? Habis itu exabyte. Exabyte. Ya, nanti kita lihat ya. Itu adalah jawaban dari Mas Bagas. Nah, teman-teman bisa membayangkan ya. Itu apa namanya, per bulan. Dari mana asalnya tadi itu sudah kita bahas. Bisa dari media sosial, dari aplikasi-aplikasi internet yang lainnya, termasuk juga dari game online. Kalau ada teman-teman yang, saya rasa ini rata-rata pada suka nih game online begitu. Nah, itu juga menyumbangkan ya traffic ini. Nah, ini rangkuman day in data. Jadi dalam satu hari itu, ya kalau menurut data ini, infografis ini, ada 500 million, 500 juta ya. 500 juta tweet yang dikirim. Satu hari ini ya, 500 juta tweet. Kemudian 294 miliar ya. 294 miliar email yang dikirim. Kemudian tadi kita bicara mengenai Facebook. Facebook itu menyumbang 4 petabyte. Nah, tadi Mas Bagas sudah menyampaikan ya, bahwa setelah gigabyte, ini kalau yang di sini Mas Bagas, setelah gigabyte, ternyata adalah terabyte dulu. Setelah gigabyte, terabyte, kemudian petabyte, setelah itu baru exabyte. Nah, kebayang ya, kalau tadi trafficnya adalah exabyte, itu berapa kali dari gigabyte. Nah, dari yang sekian exabyte tadi, 4 petabyte itu adalah dari pengguna Facebook, FB. Ya. Nah, ini dalam satu hari. Kalau tadi kan trafficnya dalam 1 bulan ya. IG, ini teman-teman yang suka IG menyumbang 95 million, 95 juta. Ya, 95 juta foto dan video. Nah, yang menarik dari wearable device, saya nggak tahu nih, di sini teman-teman mungkin ada yang sharing, ada yang menggunakan wearable device ini, smartwatch dan kawan-kawan. Ada yang mau bersedia untuk sharing nih, para pengguna smartwatch misalkan?
Siapa nih teman-teman? Gak ada yang bersedia nih. Mas Bagas menggunakan ini nggak? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, ya. Kalau ada teman-teman yang menggunakan ini ya, wearable device, yang paling umum kalau di kita wearable device-nya itu kan smartwatch ya. Ya, kalau di luar kan ada yang di sepatu segala macam. Ya, itu menyumbang 28 petabyte. Nah, petabyte itu di atasnya terabyte ya, kalau menurut daftarnya di sini. Nah, ya, jadi terbayang ya, connected car itu sebesar 4 terabyte. Nah, yang paling kecil begitu ya. Yang paling kecil itu connected car. Ini padahal Tesla belum bertebaran ya. Apalagi kalau nanti Tesla sudah bertebaran di jalan raya, mungkin bisa jauh lebih tinggi. Oke, nah, kebayang ya teman-teman ya. Ternyata sebegitu banyaknya data yang harus ditangani oleh cloud computing atau data yang menggunakan layanan cloud. Data-data yang ada di cloud. Oke, itu sebesar ini. Ini kita baru bicara volumenya, besarnya. Ya, sementara kalau kita bicara mengenai big data, selain volumenya, ya, jadi kalau kita bicara di big data, volumenya itu sudah bukan terabyte kayak yang di connected car tadi ya. Terabyte nggak masuk gitu istilahnya. Ya, di sini petabyte dan seterusnya. Tadi kita baru yang sejauh ini yang kita bicarakan adalah volumenya. Nah, padahal kalau kita bicara big data, selain yang harus ditangani adalah problem volume, juga problem variety. Data yang dihasilkan tadi teman-teman sudah melihat ya di medsos tadi kan macam-macam ya. Ada video, ada gambar, ada teks ya. Kemudian tadi kalau ada wearable device berarti kan ada sensor ya. Nah, sehingga datanya itu sangat bervariasi. Oke, nah ini termasuk juga yang tadi yang data yang harus ditangani oleh cloud nanti. Selain jumlah, variasi, velocity, ya, ada data-data yang dia perubahannya sangat besar, sangat cepat. Data-data itu juga, aplikasi yang menggunakan data itu juga membutuhkan respon yang sangat cepat. Ya, teman-teman bisa membayangkan nih yang biasa menggunakan transportasi online. Nah, kalau teman-teman mencari transportasi online, saya nggak tahu. Coba deh, saya tanya Mbak di sini apa ya? Riantoni Sihalolo, Mas? Ya. Iya, saya, Bu. Oke, Mas Riantoni Sihalolo. Suka menggunakan transportasi online? Suka, Bu. Suka. Kira-kira nih pernah dihitung nggak yang masih bisa ditolerir itu kalau responnya berapa menit atau berapa detik begitu sih? Maksudnya menunggu gitu ya, Bu? Menunggu untuk bisa mendapatkan, belum menunggu dijemput ya. Oh, Menunggu untuk dijawab menunggu. oleh aplikasinya itu. Berapa menit? Mungkin 5-10 menit, Bu. Oke, nah cukup sabar ya Mas Riantoni. Artinya kalau 10 menit kok belum dapat gitu masih nungguin terus ya, masih mencari-cari terus. Oke, nah itu ya teman-teman bisa membayangkan kalau tadi Mas Riantoni yang cukup sabar, dia 10 menit ya untuk update data sehingga bisa mendapatkan transportasi online yang diinginkan, itu masih cukup sabar gitu ya. Tapi kan banyak orang calon penumpang yang dia merasa tidak sabar. Jadi kalau kemudian selama 5 menit enggak, misalkan tidak ada respon yang bagus, langsung aja dia cancel, cari lagi begitu ya. Nah, jadi terbayang ya oleh teman-teman bahwa penanganan data, pengelolaan data di cloud itu tentu harus mempertimbangkan karakteristik dari big data ini. Selain jumlah datanya besar, datanya juga bervariasi, kemudian kecepatan perubahan datanya itu cukup tinggi.
Ya, apalagi kalau teman-teman mungkin kemarin saya bahas flash sale itu ya. Nah, kalau flash sale itu kan cepet banget gitu. Kita pengennya responnya begitu. Karena kalau telat nanti kita nggak dapat gitu barangnya. Oke, nah dari situ kita bisa membayangkan kalau database ya atau sistem basis data, sistem penyimpanannya yang digunakan menggunakan sistem penyimpanan yang manual seperti yang umum dikenal oleh user, tentu tidak akan bisa menghandle ini. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa membayangkan kebutuhan untuk penyimpanan di cloud itu seperti apa sih gitu. Oke, nah ini baru kita masuk ke media penyimpanannya ya. Media penyimpanan ini zaman dahulu kala saya nggak tahu nih teman-teman sudah pernah melihat belum yang namanya floppy disk. Ya, mungkin sekarang ini ada orang yang masih menyimpan floppy disk, tetapi itu untuk dikumpulkan, mungkin untuk hiasan dinding dan seterusnya, bukan untuk diambil fungsinya. Ada floppy disk, ada compact disk, ya. Kemudian yang berikutnya ada USB drive. USB drive ini mungkin teman-teman secara umum mengenalnya sebagai flash disk, begitu ya, flash drive. Oke, nah baru kemudian evolusinya sampai ke cloud computing, penyimpanan di cloud computing. Meskipun sebetulnya ini bukan hal baru kalau kita lihat ya, teman-teman. Cloud computing itu sudah ada dari 2006 itu sudah mulai dikenal. Oke, nah ini teman-teman saya nggak tahu mungkin tadi ya untuk yang floppy disk mungkin belum pernah melihat wujudnya seperti apa, tapi banyak ya, banyak gambar-gambar contoh yang ada di internet, mungkin nanti teman-teman bisa mencari. Kemudian CD. Nah, CD ini kalau dari sisi teknologi penyimpanannya, CD itu masuk ke yang menggunakan teknologi optik. Nah, saat ini yang dalam bentuk DVD mungkin masih bisa kita temui begitu ya. Tentu saja DVD kapasitasnya jauh lebih besar daripada CD. Nah, kemudian ada lagi perkembangannya media Blu-ray ini. Nah, ini yang menggunakan teknologi optik. Sedangkan kalau kita bicara hard disk, ya, floppy disk, nih, maka itu teknologinya menggunakan magnetik. Ya, hard disk mungkin yang teman-teman kenal sekarang ini adalah eksternal hard disk. Ya, meskipun sebetulnya di komputer masih juga digunakan hard disk internal. Tapi mungkin teman-teman nggak pernah membongkar laptopnya atau membongkar komputernya begitu ya untuk melihat hard disknya yang mana sih gitu. Yang biasanya mudah dilihat ya hard disk eksternal itu. Oke, hard disk, floppy disk itu yang menggunakan teknologi magnetik. Nah, yang banyak, saya yakin banyak teman-teman gunakan, itu adalah yang menggunakan teknologi flash. Ya, jadi penyimpanan secara elektronik begitu. Yang USB ini yang teman-teman biasanya secara umum mengatakannya flash disk, begitu ya. Nah, kemudian memory card, SD card, micro SD. Nah, itu adalah media-media penyimpanan yang banyak teman-teman pakai, saya rasa di handphone terutama ya, di mobile phone. Nah, itu ada media penyimpanannya. Oke, ini contoh-contoh media penyimpanan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kategorinya, kategori teknologi yang digunakan, itu ada yang menggunakan optik, ada yang menggunakan magnetik, ada yang menggunakan flash. Kapasitasnya, nah tentu saja kapasitasnya akan berbeda-beda. Yang menggunakan teknologi optik itu biasanya kapasitasnya tidak akan terlalu besar. Oke, ya. Oke, nah
Jadi kalau kita lihat dari kemarin komponen-komponen dari cloud computing, 3 komponen dasar pasti ada servernya, begitu ya. Pasti ada networking-nya, pasti ada storage-nya. Nah, ini yang akan kita bahas untuk siang hari ini ya. Storage seperti apa yang akan kita bahas? Tadi teman-teman sudah bisa membayangkan data yang akan dikelola oleh storage tadi. Nah, jadi kan teman-teman storage yang kita perlukan itu kan tergantung dari data yang akan kita simpan kan. Kalau teman-teman mungkin tidak banyak data yang perlu disimpan, ya mungkin teman-teman cukup menggunakan flash drive tadi, USB drive tadi, ya kan. Tapi kalau data yang teman-teman perlu untuk disimpan itu banyak, tentu teman-teman akan menggunakan external disk misalkan gitu. Nah ini sama, kalau untuk cloud datanya karakteristiknya seperti apa yang harus disimpan, yang harus dikelola. Tadi ternyata datanya adalah data yang jumlahnya sangat besar, data yang bervariasi, data yang perubahannya cukup cepat. Oke, nah itu keperluannya atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh storage yang nanti ada di cloud. Oke, nah ini saya merangkum begitu ya beberapa hal yang penting yang ada di buku referensi, tapi tentu saja detailnya teman-teman tetap harus membaca bukunya itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi data tadi, maka ada media penyimpanannya. Ya, kita ada 2 model data di sini. Yang pertama adalah model yang terkait dengan media penyimpanannya, model storage model. Yang kedua adalah model yang terkait dengan data itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai storage model, maka yang kita bicarakan itu adalah fisik storage-nya. Ya, tadi ada beberapa contoh kan ya, media storage. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi keterkaitannya, ya, keterkaitannya dengan server. Ada yang namanya local disk, ya, atau yang mungkin teman-teman kenal sebagai hard disk. Ada removable media, macam-macam tadi removable medianya ya, bisa USB drive, bisa hard disk eksternal misalkan, bisa DVD dan lain-lain. Itu removable media. Atau storage yang diakses dengan menggunakan jaringan. Kalau local disk itu kan terkait erat dengan komputer kita, laptop kita, itu local disk. Removable media berarti dia bisa menyimpan data kita, kemudian kita akan mengaksesnya dengan menggunakan mesin yang lain, tetapi medianya ini harus dibawa. Ya, USB drive, external hard disk itu harus dibawa, kemudian dihubungkan dengan mesin yang akan membacanya. Kalau yang storage accessible via network, artinya ada storage yang itu bisa diakses oleh beberapa mesin melalui jaringan. Storage-nya sendiri nggak perlu dibawa-bawa kemana-mana, nggak kayak removable media. Oke, itu yang terkait dengan storage model. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan datanya itu sendiri, data model. Nah, kalau kita bicara data model, itu nanti kaitannya dengan database-nya. Ya, bagaimana sih mengorganisir si data itu? Storage model itu terkait dengan bagaimana atau di mana data itu disimpan, physical storage-nya. Data model itu kaitannya dengan logical, berarti ya, aspek logiknya, yaitu bagaimana data itu diorganisir, disimpan. Itu kaitannya dengan database. Oke, nah terkait dengan storage, ini ada 2 abstraksi begitu. Yang pertama adalah cell storage, yang kedua adalah journal storage. Kalau kita bicara cell storage, itu berarti sebuah penyimpanan yang sifatnya terstruktur begitu ya, terdiri dari sel-sel begitu, atau blok-blok biasanya begitu ya. Nah, itu bisa primary memory,
primary memory atau bisa secondary storage. Primary memory itu berarti RAM ya, atau bisa secondary yang yang digunakan untuk mengakses kembali atau untuk menyimpan dan mengakses kembali data yang disimpan di sebuah storage. Oke, nah secara garis besar ini ada 3 jenis file system. Nah, ini nanti tergantung dari platform yang atau sistem operasi begitu ya yang digunakan. Yang pertama adalah NFS, kemudian SAN, kemudian PFS, Parallel File System. Ya. NFS ini seperti yang teman-teman kenal selama ini. Jadi ini banyak digunakan di media penyimpanan yang digunakan di on-prem gitu ya. Atau di personal, secara personal. Itu NFS. Oke. Nah, NFS ini nanti basisnya adalah file, kemudian umum ya, yang umum digunakan itu adalah NFS. Kemudian ini juga tetap diadopsi oleh penyimpanan atau storage di cloud. Ya, NFS itu bisa dengan jaringan maupun tanpa jaringan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah storage area network. Namanya juga ada networknya. Nah, biasanya ini ada. Jadi ini adalah storage yang memang dideploy, diimplementasikan di dalam ekosistem jaringan. Ya. Kalau NFS itu basisnya file, kalau SAN itu biasanya basisnya adalah blok. Nanti kita lihat ya, kalau di cloud itu ada beberapa tipe penyimpanan. Oke, nah ini adalah SAN. Jadi kalau SAN ini diterapkan pada, kalau teman-teman pernah mendengar data center, nah jadi itu diterapkan di situ. Jadi ada sebuah boleh dikatakan jaringan tersendiri begitu ya. Ada jaringan tersendiri yang jaringan itu isinya adalah server dan storage-nya. Di mana storage yang ada di situ itu bisa diakses oleh server-server yang lainnya. Oke, yang berikutnya PFS ini merupakan perkembangan ya, perkembangan dari SAN. Nah, jadi SAN tetapi di dalam model akses yang paralel. Oke, nah kita di sini saya memberi contoh mengenai yang NFS ya, karena tadi saya sampaikan NFS ini sebuah model yang sudah cukup lama begitu ya. Nah, kalau NFS ini basisnya adalah client server begitu. Ya, client server artinya di sini ada server NFS-nya begitu. Kemudian misalkan ini adalah klien. Nah, si klien ini bisa mengakses data yang ada di server atau di storage yang dimiliki oleh host yang lainnya. Di sini remote host gitu ya. Modelnya client server seperti ini. Mengaksesnya ya, kalau NFS client server begini dengan melalui media jaringan. Oke, nah ini kalau NFS pada sistem terdistribusi. NFS bisa untuk standalone system, tapi NFS terutama di cloud bisa juga kebanyakan diimplementasikan nanti dalam sistem terdistribusi. Nah, kalau dalam sistem terdistribusi ada NFS client, ada NFS servernya seperti ini.
Oke, itu NFS. Nah, secara umum kalau kita membicarakan mengenai distributed file system, jadi model penyimpanan yang terdistribusi, maka hal yang penting adalah menjaga konsistensi data. Ya, artinya kalau misalkan data itu diubah, ada yang mengambil data, kemudian mengubah, dan kemudian akan menyimpan kembali, maka kalau ada yang mengakses data yang sedang diupdate tersebut, harus ada nih mekanismenya gimana. Ya, karena kalau enggak nanti yang diambil adalah data yang belum terupdate. Gitu kan ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya sistem logs. Ya, sistem log ini itu bekerja pada sistem terdistribusi yang sifatnya loosely coupled. Ya, karena kalau yang tightly coupled itu biasanya tidak ke arah sistem terdistribusi, tapi ke arah paralel processing ya. Kalau yang tightly coupled. Oke, nah ini pengetahuan aja untuk teman-teman ya. Di buku ada detailnya mengenai log ini. Intinya log ini adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme begitu ya, yang diperlukan untuk menjaga konsistensi data. Ya, karena tadi yang digunakan adalah shared storage. Jadi storage yang itu digunakan oleh banyak server. Oke, nah tadi kita sudah bicara mengenai storage-nya, ya, di mana ada storage model. Yang berikutnya tadi ada data model. Kalau data model itu kaitannya dengan database, ya. Nah, ini adalah pengertian begitu ya. Database itu koleksi dari rekod-rekod yang saling berkaitan secara logik, gitu ya. Ada database, ada DBMS, Database Management System. Ini nanti teman-teman mungkin perlu membaca lebih detail ya, untuk jangan sampai tertukar antara database dengan DBMS. Kalau database itu lebih kepada modelnya, model pengorganisasiannya seperti apa. Untuk mengakses database tadi perlu sebuah software. Nah, itulah yang namanya DBMS. Ya, jadi si software tadi fungsinya adalah untuk mengontrol pengaksesan ke database tadi. Nah, di sini dikatakan untuk supaya bisa menjaga integritas data, ya, kemudian mengontrol akses terhadap data yang mungkin concurrent, ya, ada beberapa user yang mengakses secara bersamaan mungkin. Kemudian termasuk juga menangani bagaimana kalau misalkan terjadi kegagalan, recovery after a failure. Jadi misalkan mungkin kalau yang teman-teman menggunakan mobile banking, itu kan sering ya, kita sudah misalkan mau membayar begitu ya, karena tadi ceritanya kan lagi membahas mengenai belanja online ya. Nah, misalkan teman-teman membayar nih ya, membayar melalui mobile banking, kemudian ternyata pembayarannya itu gagal. Nah, di back end-nya itu kan harus ada nih, ya kan? Jangan sampai pembayaran gagal, tetapi kemudian apa namanya, akun kita terdebit gitu ya. Nah, itu tentu tidak diinginkan. Jadi kalau gagal ya harusnya tidak terdebit gitu. Nah, itu failure ya. Recovery after a failure. Atau misalkan nih ada sebuah sistem basis data, ada sebuah basis data mengenai siswa, misalkan teman-teman di sini, kemudian akan ada yang mengupdate, oh ternyata alamat saya sudah pindah. Nah, saya akan mengupdate alamat saya begitu. Nah, jangan sampai pada waktu alamat yang lama itu akan diupdate, kemudian gagal, maka yang terjadi adalah alamat lama hilang, alamat yang baru belum tertulis. Nah, tentu tidak itu yang diinginkan ya. Kalau ternyata gagal menyimpan, maka seharusnya alamat yang lama masih ada. Oke, itu hal-hal yang ditangani oleh si DBMS tadi. Nah, kalau kita bicara mengenai cloud, si DBMS itu pekerjaannya cukup berat tadi ya, karena kaitannya dengan data yang volumenya sangat besar, datanya bervariasi,
datanya membutuhkan kecepatan respon maupun perubahan data yang cukup cepat juga. Oke, nah jadi seperti apa nih cloud storage itu? Ya, cloud storage yang dibutuhkan oleh cloud computing itu seperti apa, gitu kan ya? Nah, di sini kalau di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan cloud storage itu adalah online file storage center, gitu ya. Ini simpelnya seperti ini. Oke, apa saja yang disimpan di cloud? Nah, macam-macam yang tadi kita udah bahas itu ya. Itu macam-macam. Nah, ini ya yang berikutnya. Bagaimana melakukan pengontrolan terhadap storage ya. Kalau slide ini intinya seperti itu. Bagaimana melakukan pengontrolan terhadap storage? Nah, ada yang pengontrolannya itu out of band, ada yang pengontrolannya adalah in band. Kalau pengontrolannya out of band itu artinya antara manajemen traffic dengan service traffic itu dibedakan. Oke, nah ini biasanya kita tidak bisa melihat ya, karena ini biasanya yang merupakan back end dari si service provider-nya ya, cloud provider-nya. Oke, nah yang jelas ada prinsip out of band management dan in band management. Apa itu manajemen traffic? Apa itu service traffic? Nah, di sini traffic yang tadi ya, sekian banyak tadi per bulannya tadi, exabyte per bulan. Nah, itu kan secara garis besar saja. Ada network traffic sebesar ini. Nah, network traffic tadi, kalau kita kaitkan dengan cloud computing, itu dibedakan menjadi ada traffic yang kategori service traffic, ada manajemen traffic, ada storage traffic. Ya, jadi pada waktu mengakses cloud, layanan cloud, ya, terutama ini akan terasa kalau yang kita langgan adalah IaaS ya. Maka ada yang kategorinya service traffic, ada yang kategorinya management traffic, ada yang kategorinya storage traffic. Oke. Storage traffic jelas ini terkait dengan data yang kita simpan ya. Nah, ini storage traffic. Ya, data yang disimpan, data yang dibaca begitu ya. Itu storage traffic. Ya. Terutama di sini yang dimaksud storage traffic itu adalah yang mengakses storage device di tempat lain. Jadi bukan lokal dari si server itu sendiri. Ya, tadi kalau di sistem terdistribusi, penyimpan terdistribusi, server kan bisa mengakses data yang ada di storage yang berada di tempat lain. Ya, tadi misalkan yang menggunakan SAN tadi. Oke, nah itu traffic-nya adalah storage traffic. Service traffic itu adalah traffic yang diakibatkan karena mengakses layanan. Ya, jadi kita sudah berlangganan cloud, kemudian akan mengakses layanan yang ada di cloud itu, nah itu adalah service traffic. Sementara kalau manajemen traffic, ini traffic yang muncul karena kita melakukan perubahan setting. Misalnya kemarin saya contohkan ya, misalkan sebelumnya menggunakan 2 virtual CPU begitu, oh ternyata servernya terlalu berat nih, ya trafficnya sangat tinggi, maka perlu settingnya dinaikkan menjadi 4 virtual CPU misalkan. Nah itu adalah termasuk manajemen traffic. Ya, atau sebelumnya berlangganan storage sebesar sekian puluh gigabyte misalkan, tetapi kemudian menjadi tidak cukup, akan dinaikkan menjadi misalkan 200 gigabyte begitu. Nah, itu traffic yang diakibatkan oleh pengelolaan tadi, perubahan setting itu yang disebut sebagai manajemen traffic. Ya, jadi teman-teman mulai tergambar tadi traffic, IP traffic yang sebesar itu kira-kira apa saja sih komponennya? Nah, ini ada 3 komponennya.
Oke, ini contoh-contoh, mungkin saya cepat saja, saya skip saja ya, contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang banyak menghasilkan data, begitu ya, di storage, di cloud, ya, data-data genomik, biologi itu biasanya data-data yang sangat besar, gitu ya. Oke, nah terkait dengan cloud storage, maka sebetulnya tujuan yang atau boleh dikatakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan cloud itu adalah bagaimana bisa menyediakan layanan dengan access time yang sekecil mungkin. Itu sebetulnya ya yang salah satu yang menjadi requirement. Oke. Nah, tetapi kemudian ada requirement tambahan kemudian layanan cloud kita menjadi tidak bisa diakses. Nah, itu tidak diinginkan. Ya. Itu kemudian ada strategi berikutnya yaitu replikasi. Nah, jadi replikasi data itu selain tadi ya menurunkan potensi kehilangan data akibat bencana alam dan lain-lain, itu kaitannya juga sebetulnya untuk menurunkan waktu akses. Kemarin saya contohkan, kalau teman-teman mengakses sebuah data di Google misalkan, kalau kita harus mengambil datanya dari server Google yang ada di Amerika, mungkin akan lama respon time-nya. Nah, untuk itulah kemudian Google membuat replikasi-replikasi server, begitu ya, server data di beberapa area. Sehingga kalau misalkan itu datang permintaan atau request-nya dari Indonesia, tentu datanya diambilkan dari server yang terdekat. Oke, itu strategi replikasi data selain untuk mengurangi potensi kehilangan data, juga sebetulnya dalam rangka ini, ya, menurunkan waktu akses atau menjamin waktu akses secepat mungkin. Oke, itu inti dari strategi cloud storage. Ini contoh Google File System, ya, Google File System yang menerapkan tadi replikasi tadi, yang tadi saya bahas. Nah, ya, jadi di sini ada server-server yang dia menerapkan replikasi tadi. Oke, berikutnya mengenai cloud database. Nah, cloud database ini ada yang menarik. Selama ini, begitu ya, database yang berkembang itu adalah database yang boleh dikatakan relational database, begitu ya, secara umum, yang bisa diakses dengan menggunakan query language SQL, gitu. Tetapi tadi teman-teman sudah yang di slide sebelumnya bahwa salah satu tuntutan dari adanya big data tadi, atau salah satu akibat dari adanya big data tadi adalah data yang bervariasi, sehingga mungkin relational database yang sifatnya terstruktur itu mungkin menjadi di sini tidak scalable kalau nanti jumlah datanya sangat besar, karena waktu aksesnya akan menjadi lama. Oke, sehingga kemudian selain relational database ini masih tetap diterapkan di cloud, maka database yang ada di cloud juga banyak yang menerapkan non-structured, unstructured data, yaitu NoSQL, yaitu sebuah basis data yang itu biasanya digunakan untuk unstructured data. Unstructured data itu contohnya kan video, gambar, itu ada termasuk dalam unstructured data. Oke, jadi ada relational database tetap ada, yaitu basis data yang aksesnya menggunakan SQL. Kemudian ada lagi basis data yang itu untuk unstructured data,
Jadi yang tidak diakses dengan menggunakan SQL atau yang sering secara umum dikenal sebagai NoSQL. Data-data yang berasal dari IoT itu biasanya yang menggunakan yang NoSQL ini. Ada MongoDB dan kawan-kawan kalau teman-teman mungkin pernah mendengar gitu ya. Oke, nah kalau secara garis besar yang NoSQL ini itu ada yang tipenya key value, ada yang tipenya big table, kemudian ada yang tipenya document store, jadi file begitu ya. Ada yang tipenya graph database. Graph database itu mungkin kalau teman-teman pernah melihat ada representasi database yang itu divisualisasikan dengan bentuk graph. Jadi ada node-node-nya, ada buletan-buletan, kemudian ada edge-nya. Ya, mungkin ini Neo4j ya, yang biasanya salah satu dari sistem database yang dia bisa menangani graph database ini. Umum digunakan untuk graph database. Ya, jadi misalkan terutama ini untuk menampilkan basis data misalkan social network. Ya, keterkaitan sosial antara seseorang dengan orang-orang yang lainnya. Misalkan si A ini memiliki teman siapa saja begitu ya. Kemudian teman dari si A itu memiliki teman dari siapa saja, sehingga si A memiliki teman, memiliki jaringan teman, memiliki jaringan temannya teman A, dan seterusnya. Itu biasanya dinyatakan dengan graph database. Nah, kalau untuk yang key value di sini contohnya adalah OLTP. Ya, online transaction processing, di mana konsep dasarnya ada key-nya, ya boleh dikatakan key itu ya namanya key ya, berarti adalah keterangan dari si data yang akan disimpan begitu. Nah, kemudian ada value-nya, yaitu data itu sendiri. Oke, untuk yang OLTP ini ada konsep memory caching. Nanti silahkan teman-teman membaca lebih detail ya. Intinya memory caching itu kan sebetulnya kalau di komputer itu secara hardware itu kan kita selain punya RAM, ya laptop kita misalkan selain punya RAM itu juga ada cache. Saya nggak tahu nih teman-teman yang pada waktu beli laptop dilihat nggak di data sheet-nya. Ya, nah di situ pasti disebutkan ya berapa kecepatan CPU-nya, kemudian ada berapa core. Ya, kemudian RAM-nya ada berapa banyak, berapa besar, kemudian sampai berapa level cache-nya, ya, apakah level 2 cache atau level 3 cache, begitu. Ya, intinya adalah cache ini bisa mempercepat proses, mempercepat CPU di dalam memproses sebuah data. Jadi, kalau data-data akan diproses oleh CPU, maka data-data yang tadinya mungkin ada di RAM, kan kalau program, itu adanya di hard disk. Kalau kita bicara komputer standalone gini ya, program adanya di hard disk. Kalau program itu kita aktifkan, teman-teman misalkan membuka sheet Google worksheet gitu ya, Excel misalkan. Nah, di double klik Excel-nya begitu ya, atau nama file dokumennya yang berbentuk dokumen Excel, maka kemudian kan akan di-load ke RAM. Oke. Nah, kalau ada data-data yang perlu operasikan atau diproses oleh CPU, misalkan teman-teman akan melakukan sum, melakukan rataan dan seterusnya, maka data itu akan diambil dari CPU, diambil oleh CPU ke cache. Ya, jadi bukan dari RAM supaya lebih cepat karena cache lebih dekat dengan CPU dibandingkan dengan RAM. Nah, itu yang disebut sebagai mem caching. Ya, masalahnya adalah cache itu kan terbatas, sehingga nggak mungkin semua data yang akan dibutuhkan nanti harus ada di cache lebih dulu. Nah, kalau ternyata cache-nya tidak cukup, maka ada sistem apa ya, LRU itu replacement, artinya data yang ada di cache itu dikeluarkan dulu karena akan digantikan oleh data lain
yang dibutuhkan oleh CPU. Sementara tadi ya, data yang mau diproses oleh CPU harus ada di cache. Nah, sehingga tadi ada pertukaran gitu ya, gantian dong gitu, mungkin gitu. Nah, mekanisme atau strategi yang mana yang akan diganti itu dengan menggunakan LRU, least recently used. Least recently used, jadi yang gampangnya list recently used itu adalah data yang sudah lama tidak digunakan. Data yang sudah lama tidak digunakan oleh CPU, ya data itu yang akan digantikan oleh data baru. Oke, nah ini tadi karena kan salah satu kebutuhan dari big data itu kan perubahannya harus cepat, ya, pemrosesannya harus cepat, ya, velocity tadi. Nah, ini salah satu mekanisme. Oke, nah terkait dengan tadi bahwa data itu harus berada, kalau data yang akan diproses itu kalau bisa itu menyatu di sebuah area, ya. Kalaupun data itu ada di misalkan di hard disk atau ada di memori begitu ya, itu diharapkan datanya diletakkan itu di area yang berdekatan. Ya, kalau ini secara fisik ya, supaya nggak harus mencari ke tempat-tempat yang jauh, apalagi kalau sifatnya menyebar begitu. Nanti akan lebih lama lagi untuk mengambil datanya. Nah, itu spatial locality. Ya, sementara kalau temporal locality ini penggunaan data yang sama. Ini dari sisi si developer ya, kalau teman-teman nanti akan membuat program. Nah, kalau bisa data-data yang sama itu di programnya atau aksesnya begitu ya, itu diletakkan berdekatan. Jadi programnya berurutan. Ya, kalau bisa jangan misalkan kita punya teman-teman membangun program sebesar 1.200 baris misalkan. Di baris 2 mengakses variabel A begitu. Kemudian ada lagi di baris 500 mengakses variabel A yang sama lagi begitu. Kemudian nanti di baris terakhir 1.002 begitu mengakses A lagi yang sama. Nah, kalau bisa tidak seperti itu. Itu yang disebut sebagai temporal locality. Ya, jadi clustered end time. Jadi kalau bisa didekatkan gitu. Itu juga salah satu yang tadi ya bisa menjadi salah satu strategi di dalam menyediakan layanan akses data yang cepat tadi. Oke, nah ini kalau tadi saya sampaikan secara garis besar penyimpanan di cloud itu ada yang tipe blok, ada yang tipe penyimpanannya file, ada yang tipe penyimpanannya objek. Ini data saya menggunakan slide yang dari Huawei, tapi beberapa ini adalah konsep umum. Ya, ini konsep umum. Nanti kita lihat juga di cloud provider yang lainnya. Block storage. Nah, ini block storage ini yang umum kita kenal hard disk kita. Nah, itu seperti itu. Seperti ini, block storage. Oke. Kemudian object storage. Nah, kalau object storage ini penyimpanannya dalam bentuk objek-objek. Ini terutama akan akan sangat membantu untuk yang tipe datanya tidak terstruktur misalkan tuh. Dan object storage ini biasanya akan menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Kapasitasnya sangat besar. Block storage tadi karena ini boleh dikatakan ini konsep lama begitu ya. Jadi seperti hard disk kita ini menggunakan block storage sehingga nanti kalau kita bawa ke konsepnya cloud computing maka ada server ya. Kemarin kan dicontohkan ya. Saya contohkan server di Huawei begitu ya. Nah, kemudian kita beli EC begitu. Nah, di EC ini tentu juga ada servernya. Ada storage-nya.
Nah, storage-nya itu block storage ini. Oke, ini keterangan lebih detail ya terkait dengan block storage. Ini konsep yang lama, kemudian yang sudah umum digunakan di hard disk kita, block storage itu. Kemudian ini contoh kalau di cloud itu penerapan block storage itu di storage area network tadi. Ya, storage area network itu biasanya untuk data center. Nah, itu dia menggunakan bisa menggunakan block storage, basisnya biasanya block storage. Oke. Yang berikutnya file storage. Ya. Nah, kalau file storage ya ini menggunakan NFS tadi ya. NFS itu file storage. Kemudian ini juga sudah cukup umum ya, NFS ini. Kemudian NAS. Nah, NAS ini adalah salah satu, kalau tadi SAN ya, SAN itu dia blok. Nah, kalau NAS ini adalah yang menerapkan konsep file storage tadi. Yang spesifik ya, yang spesifik atau yang baru di storage, cloud storage itu adalah yang berbasis objek. Jadi data yang disimpan dalam bentuk objek, kemudian objek-objek itu dikumpulkan dalam sebuah bucket. Nah, si klien atau user itu dia akan menyewa sebuah bucket tadi. Nah, itu objek storage. Konsep objek storage ini keterangannya ya. Juga dikenal di Amazon juga sama. Jadi kalau kita lihat di Amazon, ini kita lihat ya, ada EBS, ada yang block storage tadi, kemudian ada IFS, yang file storage tadi, kemudian ada S3. Nah, yang konsepnya adalah objek tadi. Nah, kalau di Amazon seperti ini. Jadi ada objek, kemudian objek ini dikumpulkan dalam sebuah bucket ini. Oke, itu 3 tipe penyimpanan yang umum dikenal di cloud storage. Basisnya blok, basisnya objek, basisnya adalah file. Oke, ini distributed storage, ini yang tadi ya, replika tadi kita sudah bahas ini. Ya, kenapa perlu replika? Selain untuk mengurangi risiko kehilangan data tadi, juga untuk mempercepat akses oleh user. Oke, nah ini beberapa contoh ya. Saya nggak tahu nih, teman-teman mungkin sebagian ada yang melanggan storage dari beberapa provider ini. Di sini yang pertama adalah iCloud. Ada teman-teman yang berlangganan iCloud? Pengguna Apple nih. Ada? Tidak, Ibu. Oke. Ini adalah iCloud. Kalau pakai iPhone gitu ya, sorry. Kalau pakai iPhone, tadi berlangganan bisa, sorry. Dia free-nya adalah 5 GB, dan setelahnya tentu harus berbayar. Dropbox, saya nggak tahu nih teman-teman apakah ada yang menggunakan Dropbox ini. Dropbox ini cukup lama ya, old fashion. Ada Mbak Fionisa, ada? Mbak Fionisa? Ada? Nggak ada? Mbak Hana Ada, Ibu. Sajidah? Oh, ada. Oke, Mbak Fionisa. Mbak Fionisa, apakah pernah melanggar Dropbox ini? Tidak pernah, Ibu. Tidak pernah. Oke, kalau Mbak Fionisa pakainya apa nih? Untuk storage di cloud.
Masih pakai kayak drive gitu, Bu. Drive maksudnya USB drive atau menggunakan Google Drive? Google Drive. Menggunakan Google Drive. Oke. Ya. Dropbox ini mungkin sudah tidak banyak digunakan ya karena free storage yang ditawarkan kecil. Ya, hanya 2 GB saja. Kan kalau teman-teman banyak menyimpan video, gambar-gambar, 2 GB itu kan kerasa ya, kecil banget gitu. Google Drive, nah ini tadi ya, yang dijawab oleh Mbak Fionisa. Ini teman-teman saya rasa banyak yang menggunakan Google Drive ini. Kapasitasnya cukup besar, ya meskipun kita bisa menaikkan kapasitas penyimpanan kita, tentu dengan menggunakan akun yang berlangganan. Tapi paling tidak dia sudah lumayan ya, 15 GB. Oke, ini Google Drive, kemudian ada lagi Amazon Cloud Drive, ini juga cukup kecil ya, hanya 5 GB. Ada lagi SkyDrive, saya rasa yang paling banyak digunakan adalah Google Drive tadi ya. Nah, kita mau berlangganan yang mana untuk media penyimpanan atau storage tadi atau bahkan cloud computing berlangganan yang mana yaitu tergantung kepada kebutuhan teman-teman. Ya, jadi kebutuhan teman-teman seperti apa. Kalau tadi ada 3 tipe ya, ada block, ada file, ada objek. Nah, tergantung kalau teman-teman butuhnya adalah untuk backup dan seterusnya, maka berlangganan yang tipenya objek itu sangat tepat karena dia bisa menyimpan bulky data gitu ya yang jumlahnya sangat besar sekali ya, tapi itu biasanya jarang diakses misalkan gitu. Nah itu bisa berlangganan yang itu karena dia bisa jatuhnya lebih murah gitu ya. Tapi kalau data yang perlu disimpan itu adalah data-data yang sering diakses, ya mungkin kurang tepat kalau yang berlangganan yang tipe penyimpanannya adalah objek tadi. Oke, itu akan lebih detail kalau nanti teman-teman berlangganannya adalah yang IaaS terutama ya. Kemarin kan kita lihat ya, IaaS, PaaS, SaaS itu sebetulnya batasannya sampai di mana begitu ya. Batas tanggung jawabnya terutama. Ya, mungkin itu dari saya, teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini mengenai cloud storage? Jadi teman-teman saya harapkan sekarang semakin paham ya. Karakteristik cloud storage itu seperti apa sih? Dan mengapa cloud storage itu seperti itu karakteristiknya? Jadi data seperti apa nih yang harus ditangani oleh cloud storage? Karena kan storage, teknologi storage itu tergantung dari kebutuhan akses datanya tadi kan? Dalam hal ini big data tadi itu yang harus ditangani. Oke. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini. Ya, harapan saya tadi materi tadi, kalau materi yang di belakang kan ada di buku ya, teman-teman bisa membacanya dengan lebih detail. Tapi materi-materi yang di depan tadi itu saya harapkan bisa memberi gambaran kepada teman-teman ya dengan lebih kuat seperti apa sih data yang harus ditangani oleh cloud storage. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih.